bisa. Kenyang nggak kalau makan ini? Kenyang kalau misalnya habis sekilo, ya. Kalau habis sekilo kenyang, ya. Kalau misalnya tidak minum makan ini mengkelam, kata kami ya. Selalu terjadi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan di sini adalah karena kami di bidang pertanian di sini adalah bidang pertanian. Silakan pilih Bapak. Kalau untuk budidaya dan sebagainya nanti bisa dipilih Bapak Ibu ya sesuai dengan sektornya masing-masing. Oke, nanti bisa pilih logo perusahaannya Bapak Ibu. Ini bisa Ibu ubah. Di sini mungkin banyak yang untuk jasa dan sebagainya untuk pembuatan desain ya, pembuatan desain logo dan sebagainya sudah banyak. Oke, sekarang kita buat dulu nama usahanya. Ini tadi saya bilang ada kelompok tani ya. Nah, minta tolong ini si Pak ini kelompok tani apa Bu? Kelompok tani KWT Matahari. KWT Matahari. Nah, iya, ini ada yang jawab ini ya. KWT Matahari. Oke. Alamat badan usahanya di Duku apa tadi? Air Duku ya. Nah, Kelurahan Simpang Nangka. Kelurahan Simpang Nangka. Simpang Nangka. Nangka. Oke, provinsinya ini Bengkulu. Oke, kecamatannya apa Bu? Oke, udah tahu nih Pak ini cepet banget ya. Oke, Air Duku Pak. Ini banyak duku dulu di sini ya Bapak Ibu. Sejarahnya atau gimana? Enggak ya? Oh, mungkin banyak duku bawa ke sini ketemu di air, wah enak langsung buka langsung duku bagus ini ya kayak gitu. Oke, nomor telepon juga harus Bapak Ibu harus diisi juga. Sebaiknya diisi. Oke, diisi Semarang aja Bapak, 12. Terus email juga harus diisi juga. Cuman ini nggak terlalu dalam kategori wajib Bapak Ibu ya. Oke, dimasukkan gitu aja Pak. Kalau ada websitenya silakan juga. Nah, yang paling penting adalah pemilik perusahaan, pemilik dari KWT Mataharinya. Siapa di sini kira-kira? Kelompok tani siapa pemiliknya? Ketuanya? Pimpinannya? Siapa? Ibu Menteri ini ya. Iya, Sri Mulyani. Oke, deskripsi usahanya nanti dijelaskan juga bahwa ini menjual produk apa. Oke, 16 oke, KTP-nya nanti dimasukkan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya Pak. Oke, diisi dengan 4 karakter. Jadi di sini tiap kali ada poin-poin yang belum terpenuhi, dia akan ada pemberitahuannya. Ini enaknya kalau pakai aplikasi Siappi. Di HP pun bisa kita gunakan. Sudah Pak? Nanti kita dimasukkan aja itu, ditulis saja Pak. Ini KWT ini tadi apa? Di bidang usahanya pengolahan aneka makanan kayak gitu ya, bisa mikro ya dan sebagainya. Oke. Nah, ini komposisinya sudah bagus ini ya. Oke. Ini berapa kalau boleh tahu? 10.000. Ini apa nih? Contoh barang atau mau dijual Bu? Tidak dijual, ada produknya nanti saya mau beli juga ya Bu ya. Ya, saya beli nanti ya. Oke, websitenya oke, sudah. Nah, boleh nanti selanjutnya. Nah, untuk periode tahun, kalau misalnya ini sudah di bulan Desember, boleh Pak dimasukkan 2024. Oke, nah bulannya bulan Desember aja Pak, biar kita lebih enak ya. Oke, silakan disimpan. Anggaplah kita baru buka usaha pertanian ini tadi di bulan Desember mulainya. Jadi akan tahu, jadi akan link antara buat FIP dan sebagainya sampai produk kemasannya akan tahu semua. Oke, coba banget ya Pak ini tadi Paknya. Oke, yang pertama harus kita masukkan adalah modal. Nggak ada ceritanya orang buka usaha tanpa modal. Buat CP, buat apapun dan sebagainya, modal dengkul atau untung, masih ada modalnya juga. Dengkulnya berarti kan tulis dengkul, kira-kira seperti itu. Oke, ditambahkan dulu lah. Oke, kita harus buat saldo awal dulu. Anggaplah saldo awalnya nanti, oke, ya nggak apa-apa, boleh Pak. Dibuat aja ini kita buat modal dulu Pak. Bawah, paling bawah Pak.
Oke, nah itu yang pertama modal. Jadi kita masukkan modalnya anggaplah 50 juta. Cukuplah 50 juta ya. Cukuplah ya 50 juta. Oke, disimpan. Simpan. Nah, bisa shopping ini. Nah, umroh bisa ya. Nah, lebih lagi mama muda bisa juga ya. Nah, ya. Oke, ini anggaplah kita punya modal dulu, kita punya 50 juta. Modal tadi kita masukkan dulu, pilih dulu Pak, tambahkan lagi, tambahkan dulu. Oke, November, oke nggak apa-apa. Nah, di sini kita harus punya dulu Pak. Apakah kita punya kas? Apakah deposito? Nah, deposito terus scroll lagi ke bawah Pak, biar yang lain tahu juga. Ada utang listrik, utang air, utang apa dan sebagainya sampai modal, sampai ke bawah lagi Pak. Nah, saldo laba. Artinya di awal nggak ada ceritanya orang punya modal, tapi modalnya di bank, tapi cashnya negatif. Jadi kita harus punya duit cash atau uang yang ada di tangan. Kira-kira seperti itu. Pilih dulu Pak kasnya Pak. Oke, kasnya kita taruh aja di sini 10 juta aja. 10 juta. Ini anggaplah kita menghayal dulu ya Pak ya. Kita menghayal karena orang akuntansi, saya akuntansi itu dari dulu hitung-hitungannya miliaran, triliunan dan sebagainya saya hitung terus, cuma nggak pernah saya pegang Pak. Itulah enaknya orang akuntansi. Dia nggak pernah sombong Pak. Uangnya miliaran, uangnya ratusan dan sebagainya. Walaupun dia nggak pegang, tapi dia sudah memperhitungkan. Itulah hebatnya anak akuntansi. Oke, jadi kita sudah punya kas 10 juta dan uang 50 juta. Ini bukan maksudnya tadi 50 juta tadi modal yang kita punya, tapi ada 10 juta lagi. Itu yang maksudnya. Kita sudah punya uang di bank 50 juta. Kas kita ada uangnya 10 juta. Jadi total modal kita ada 60. Sekarang kita lihat dulu Pak di laporan Pak. Klik dulu laporan. Kita klik laporan posisi neraca. Posisi neraca adalah antara kewajiban dan harta, itu akan kita lihat. Tampilkan di tahun 2024 Desember. Oke. Nah di sini ya Pak ya, kita punya aset. Aset yang kita miliki adalah 10 juta. Oke, ke bawah lagi. Kita punya modal 50 juta. Mantap gak? Ada duit segitu ya, mantap ya. Oke, jadi ini Pak laporannya tadi. Bisa enaknya kalau kita punya aplikasi ini, kita bisa langsung ekspor PDF. Jadi Bapak Ibu sekarang itu kan kalau namanya bank, mana laporannya? Katanya kan, mana laporannya Pak? Mana laporannya Pak? Mana laporannya Pak? Namanya bank, mana laporan keuangannya Pak? Nah, aku tidak ngerti, tidak ngerti, nyata tidak ngerti. Tapi kalau kita sudah punya ini, bisa kita kirim. Ini nama catatan saya dalam 1 tahun. Kita kira kalau misalnya ada seperti ini, Bapak Ibu dipermudah untuk proses kegiatan lainnya. Tapi jangan mengada-ada, ya istilahnya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, sudah ada di ekspor ini posisi keuangan. Oke. Kembali dulu Pak di back, oke. Kembali lagi. Nah, jadi kita juga bisa melihat ada laporan perincian, ada laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan trend history, laporan kinerja keuangan, laporan analisis beban usaha tahunan, semuanya ada di sini. Ibu gak usah repot-repot lagi nak ngajak uang istilahnya tuh orang apa? Orang akuntan, gak usah lagi Bu. Ibu cukup aja transaksinya di sana, Ibu entry, maka semuanya Ibu akan laporan yang sudah tersedia semua ada di laporan. Sekarang kita coba transaksi dulu ya Bapak Ibu ya. Coba transaksi, oke. Nah, cepatnya ya Pak Ibu ya. Nah, di sini ada namanya penjualan, ada utang. Nanti dulu Pak. Nanti Pak santai Pak, santai ya Pak ya. Oke, penjualan, ada utang, ada modal, ada penghasilan lain, ada penarikan dari bank, pendapatan diterima di muka, yang di bawah. Nah itu untuk pendapatan Pak. Pendapatan itu berarti kita menerima uang. Bisa juga menerima apa saja, tapi kita akui sebagai aset kita.
itu penerima. Artinya kalau saya dikasih ini oleh ibu, berarti saya akui sebagai aset. Saya terima. Kira-kira saya akui bahwa ini harta saya. Kira-kira seperti itu. Bolehkah saya jual harta ini tadi? Boleh, karena saya sudah menerima. Saya ibu tadi berapa harganya? 10.000. Saya belilah 10.000 di sini. Sampai lingkau, saya packagingnya kata si Vita tadi, saya jual 15.000. Baca jadi 3. Nah kan untung. Itu bisnis bu. Jadi sekarang itu, tapi kalau di lingkau itu orangnya mungkin sama karakternya di sini. Makanya saya nggak terlalu minat kalau di bidang usaha kuliner. Kenapa? Orang lingkau itu dia angkat tai ayam maksudnya tadi ibu ya. Kenapa? Kalau lagi booming, lagi viral, wah buka semuanya ya. Jualan bakso, jualan kalau lagi boomingnya jualan kalau sudah itu bosan. Ada yang buka bakso jeletot, lari lagi ke bakso jeletot. Ada lagi buka ayam geprek mata merah, lari lagi ke sana lagi. Ya, itu yang poin-poin yang kata Bu Ita tadi ya. Oke, jadi ini kalau ngerti ya istilahnya kalau penerimaan ya. Kalau pengeluaran, oke, nah di sini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ini di bidang pertanian, ini ada nanti dulu Pak, bentar Pak. Nah, ya, ada yang namanya pembelian benih, bibit, pupuk dan obat hama. Jadi sudah lengkap semua Bapak Ibu ya. Kewajiban itu biasanya Bapak Ibu ini sesuatu yang harus dilunasi, dipenuhi dengan terkait dengan pihak lain. Sama kayak kita kewajiban itu adalah hutang. Ya. Terus juga pembelian aset, ada beban, penghapusan piutang, setoran ke bank, penarikan modal, pemindahan saldo rekening, beban dibayar muka, stok opening bibit dan sebagainya, semuanya ada di sini Bapak Ibu. Dan di setiap kita transaksi akan ada yang namanya petunjuk. Contoh dulu Pak, kita setoran ke bank Pak, setoran ke bank. Oke, tadi kita punya uang cash berapa? 10 juta. Nah, kita masukkan ke mana nih? Nah, ke giro, tabungan ataupun deposito. Kalau deposito tanggung lah ya, deposito ya. Kita masukkan ke tabungan. Oke Pak. Nah, sekarang tanggal 10 langsung ya. Ini sifatnya kalau kita menggunakan aplikasi dari si Apik, dia berbasis akrual. Apa itu berbasis akrual? Kalau kejadiannya hari ini, kita transaksinya hari ini, hari itulah bisa dicatat. Bisa tidak dicatat besok? Tidak bisa. Nah, jadi kalau kita punya hari ini dibeli oleh Pak Rizky, hari ini dibeli Pak Rizky 50.000 misalnya tadi, hari itulah harus dicatat. Tidak bisa besok kita nyatakan lagi, lusanya tidak bisa lagi, tidak bisa. Jadi bisanya adalah hari tersebut. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa, tulis dulu catatan kecil, tulis dulu catatan di buku, nanti baru kita entry atau kita masukkan di sini ya. Sekarang kita setoran ke banknya, tadi kita punya uang berapa? Ada uang 10 ya. Nah, kita masukkan, coba masukkan uangnya 8 juta aja dulu. 8 juta. Oke, pilih banknya. Entar. Oke, nama banknya misalnya kita bank apa nih? Bank Tani aja, Bank Tani Pak. Nomor rekeningnya asal aja nggak apa-apa sementara ya. Nah, lalu masukkan ini ada kodenya IDR. IDR itu apa? Indonesia rupiah. Kalau nak pakai euro udah apa? Nak pakai apa? Sterling silakan ya. Oke, setelah itu SIM. Oke. Nah, kalau sudah pilih Pak. Nah, ada Bank Taninya tadi ya. Ataupun kalau ibu mau tambahkan lagi ada BCA dan sebagainya silakan. Nanti bisa ditambahkan yang pojok sana. Nah, misal kita tambahkan lagi Pak. Bank BRI misalnya Pak. BRI. Oke, nomor rekeningnya asal aja nggak apa-apa. IDR juga. Oke, simpan. Bisa juga kita pilih giro atau sebagainya. Oke, Bank BRI aja Pak. Oke, masukkan catatan di sini adalah setoran uang ke bank. Buat aja gitu. Setoran uang ke bank. Oke, simpan Pak.
Oke. Nah, ini sudah ada Pak transaksinya tadi Pak. Sudah bisa kita lihat, bisa kita ubah juga, bisa kita tambah lagi transaksinya. Cuman kayaknya saya udah di kode-kode ya. Nanti kita lanjut lagi. Nanti akan saya buat tutorial YouTube-nya, akan saya bagikan ke BBB. Untuk sementara dulu, kembali dulu Pak, kembali dulu. Oke, kita lihat laporannya dulu Pak. Kita lihat laporan Pak. Oke, kita lihat di laporan posisi keuangan. Yang atas Pak ini Pak. Oke, lihat lagi Pak. Kita lihat berubah kan kira-kira Desember. Oke, nampilkan. Oke. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi Pak bahwa kas kita adalah tinggal 2 juta dan tabungan dompet elektroniknya ada 8 juta. Artinya uang di bank tadi 8 juta, uang cash kita ada pegang adalah 2 juta. Ini ya Bapak Ibu ya, sampai sini dulu. Oke, kembali dulu satu transaksi aja lagi ya. Biar Bapak Ibu bisa itu. Coba transaksi lagi Pak. Sekarang kita misalnya kita beli stok barang dulu. Oke, kita misalnya untuk pembelian apa nih misalnya ya? Oke, kita pembelian ini aja, pembelian benih aja Pak. Pembelian benih misalnya kita beli pembelian bibit secara tunai. Jadi gini Bu, kita ada bisa secara tunai, bisa kita kredit, bisa kita impor atau dapat dari orang lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita beli secara tunai dulu. Oke, pilih pemasoknya dulu Pak, itu ditambahkan dulu. Nah, tulis namanya, kita belinya dari mana? Misalnya dengan Ibu Usri ya, Bapak yang sana siapa Pak namanya? Pak Mulyono ya. Serius Pak Mulyono. Wah, saya hormat ini Pak. Pak Mulyono ini ya. Oke. Oh, bukan. Saya kira saya menghormat dari Pak ya. Oke, ditulis saja. Ini sebagai pemasoknya nanti ya Pak ya. Oke, nggak usah apa-apa, langsung aja kontak personnya. Oke, wajib ini Pak. Jadi kita bisa tahu nanti HP-nya berapa, sifat. Oke, nah silakan pilih pemasoknya Pak. Pak Mulyono misalnya. Kita pilih, lalu kita pilih barangnya kan belum ada. Kita tambahkan dulu Pak. Nah, bisa kita pilih kategori dulu. Nanti di sana ada beberapa pilihan. Nah, di sini biasanya kita beli dalam produk pertanian itu apa? Pupuk ya. Coba Pak, dibuat pupuk. Nah, oke, dibuat aja di atas itu NPK ya. NPK apa Pak kalau biasanya nih? NPK ya. Oke, kilo. Nah, harga satuannya biasanya berapa kalau NPK Pak? 800.000 per kilo Pak. Mutiara berapa? 800.000 per kilo. Oh enggak, per kilo aja. Kalau per kilo berapa? Nah, 17.000. 17.000. Dia bersatu Pak. Oke, 17.000. Oke, oke, sifat. Oke, nah nanti pilih barangnya Pak. Oke, nah NPK-nya stoknya masih satu ya. Kita beli berapa Pak misalnya? Kita beli sebanyak 50 kilo misalnya. Oke, sifat. Nah, 50 kilo langsung Pak, nggak usah kita kalkulator lagi. Jadi harganya langsung 850.000. Nggak pusing lagi kan? Tinggal Bapak pencet aja. Oke, sudah, sudah disimpan. Oke, nah ini kita beli secara tunai. Tambah transaksi lagi Pak. Oke, kita beli Pak Mulyono lagi ya. Mau ganti juga kan? Ganti juga coba. Ganti nama Pak, bukan Pak Mulyono. Tambah lagi, bukan Pak, bukan barang yang di atas. Sorry, oke. Nah, siapa lagi? Bapak sebelahnya pakai kopi yang ganteng sekali ini. Siapa Pak? Jaya selalu ya. Oke. Halaman di mana nih? Oke lah ya. Teleponnya nanti kontak personnya jangan lupa ya. Oke, udah cukup Pak. Oke. Nah, pilih Pak Jaya Pak. Pilih, nah, langsung ada kan Pak Jaya. Kita mau pakai transfer atau giro atau apa? Kita tadi punya uang di bank ada berapa? 8 juta. Kita pakai metode transfer Pak. Oke, pilih banknya tadi Pak.
Nah, kita pakai BRI karena uangnya tadi ada di BRI. Oke, barangnya ganti Pak ini. Bentar. Ya, apa. Oke, nah ini kita misalnya mau beli apa lagi di sini? Dolomit ya. Benar, dolomit. Ya, dolomit. Oke, ganti. Apa tuh? Dolomit Pak. Kategorinya iya buku, kategori buku kilo. Nah, berapa dolomit harganya Pak per kilo? 40.000. Sesak itu berapa kilo? 50, berarti bagi 50 aja. Berarti sekitar tergantung merek ya. 8.000. Berapa? 4.000. Enggak ada. Buat aja nanti, jangan ganti aja itu si apa. Ada nggak di sana pilihannya selain kilo? Nggak ada ya. PCS aja. Per pieces. Nah, langsung aja nanti berapa itu? 40.000. Oke, simpan. Oke, sudah nanti dibeli aja di sini Pak. Masukkan. Enggak. Oh iya, dolomit. Oke. Nah, berapa? Belilah 4 pikul lah. Oke ya. Sudah. Oke, langsung ada 160.000. Nanti kita pilih belinya melalui transfer. Oke, simpan. Oke, sudah. Kembali ke menu Pak. Oke, lihat laporan Pak. Oke, lihat neracanya dulu Pak. Oke. Nah ya. Jadi giro kita atau tabungan kita tadi berkurang menjadi 7.840.000. Persediaan pupuk kita sudah ada di sini Pak. Ada 1.010.000. Oke, sudah. Oke. Nah, sekarang kita sudah yang namanya stok kita sudah ada. Sekarang kita jualan sekali lagi. Kembali dulu transaksi ke bawah sebentar. Oke. Nah, kita pengeluaran enggak di atas Pak. Penjualan Pak. Nah, kita penjualan dari ini hasil pertanian Pak. Coba yang ini. Oke, tunai aja Pak. Biar ada penting ya. Pelanggannya nanti ditambahkan dulu. Dibuat aja. Oke, nggak apa-apa. Oke. Lanjut aja Pak, langsung simpan Pak. Oke, sudah. Oke, pembayaran tunai, ya, offline. Oke, tunai. Oke, pilih Pak. Nah, misalnya kita jual apa ini? Kita jual misalnya apa ya? Kalau misal itu nih pertanyaannya apa biasanya nih? Cabai ya. Nah, cabai itu Pak. Atau kita jual buku aja Pak, sebentar Pak. Yang buku tadi coba pilih kategori buku. Oke, satuannya yang kaki. Ini untuk sementara dulu juga Pak Ibu ya. Oke, kita jual 12.000. Tadi berapa tadi ya? Yang kedua tadi 17 tadi. Nah, 17 berarti kita jualnya 20 misalnya. Kita jual 20 aja Pak. Oke, simpan. Oke. Jumlahnya berapa Pak yang dijual Pak? Pilih dulu Bapak Bu. Oke. Nah, jumlahnya kita jual 20 aja Pak. Oke, simpan. Nah, ini sudah ada 400.000. Oke, simpan Pak. Oke, kembali ke menu. Kita lihat dulu Pak laporannya Pak. Oke. Semuanya ada di sini Bapak Ibu ya. Kembali. Nah, kas kita menjadi bertambah. Jadi 550.000, 1.550.000.
Sinyal ya. Oke. Oh itu di download laporan saya tadi. Oke. Nah itu file editingnya itu maksudnya Pak. Udah nggak apa-apa Pak. Nanti kita itu Pak. Oke ke bawah Pak. Oke. Nah ya. Jadi kita punya saldo laba yang tadi adalah 400.000. Kita dapat keuntungan. Jadi semuanya ada di sini ya Pak ya. Jadi kembali dulu Pak. Kita biar bisa lihat laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Kita rugi yang foto. Kita lihat dulu nanti. Saya tampilkan. Nah, kita untung 400.000 karena kita tadi belinya 17.000, kita jual dari 20.000. Ada selisih 3.000. Dikalikan berapa? Dapatlah hasilnya adalah 400.000. Sampai sini mungkin saya udah banyak sekali di kode, mungkin banyak sekali mungkin yang saya akan sampaikan, mungkin di lain waktu bisa saya lanjutkan, atau kalau Bapak Ibu kangen dengan saya boleh lihat ya di YouTube saya Andri Naldo berbagi ya, jadi bisa Andri Naldo berbagi. Nah, jadi saya selalu berbagi tentang tutorial baik itu tentang Excel dan sebagainya. Ini akan segera saya launchingkan lagi untuk tutorialnya khusus untuk Bapak Ibu kelompok tani. Nanti mau request komen aja di komentarnya. Pak, saya mau yang untuk manufaktur Pak, gimana Pak? Nah, nanti saya buatkan. Ya, daripada kalau di sini kan saya waktunya Pak gitu ya. Kalau saya biasanya nggak cukup sejam ya, biasanya itu lama seperti itu. Mungkin di sini saya akhiri dulu, kita lanjut lagi. Mungkin ada sesi pertanyaan. Kalau mau minta nomor HP saya boleh juga dicatat ya, 0812 7356 1994. Oke ya, 0812 7356 1994. Jadi 1994 itu kelahiran saya. Ya, di itu lama ya Bapak Ibu ya, saya belajar dulu ya dari SMP. Oke, mungkin ada mau tanya-tanya dan sebagainya, telepon aja. Tapi sebelum telepon mohon untuk SMS aja dulu atau WA aja dulu ya Bapak Ibu ya. Saya bukan apa-apa, saya trauma kayak gitu ya. Ngangkat telepon nggak jelas ternyata itu penipuan. Kira-kira seperti itu ya. Saya mohon, bukan maksud saya bagaimana, tapi saya sudah memberikan pemberitahuan dulu. Kalau mau apa dan sebagainya, mau Pak boleh nggak Pak buatkan tutorial tentang ini, komen aja di sana atau WA aja. Nanti saya siapkan waktu untuk saya buatkan tutorial masalah si api. Salah saya bantu ya Bapak Ibu ya. Karena bagi saya ilmu itu kalau semakin banyak berbagi, semakin bertambah juga dan semakin ingat saya seperti itu ya.